diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu. Ayahku rindu rahmatumu, rindu kau peluk bagai masa kecilku dulu. Kau lentera bagiku, menerangi hidupku. Ayah, aku rindu padamu. Ayah, aku rindu padamu. Aku rindu padamu. Tepuk tangannya sekali lagi yang lebih kencang buat adik-adik dari santri putra kita. Sini dikumpulin di sini, adik. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya ini Kak Igun. Ini akhir dari seluruh rangkaian acara seremonial kita. Kita udah nggak ada lagi acara setelah ini. Kita masih menyaksikan King Abdi. Yes, King Abdi masih masak. Dan untuk tamu undangan semuanya, apabila mau keliling-keliling, Pak Ustadz silakan dikasih lihat. Betul. Ya, khususnya dari Giri Palma, biar lihat kasurnya yang lama akan segera menggantikan yang baru. Oke, dan teman-teman yang lainnya silakan keliling. Mungkin dari anak-anak santriwati, santri pria juga, Pak Ustadz bisa ajak mereka keliling. Oke, apa yang sedang kita buat, apa rencananya semua bisa. Dan untuk itu selain bahasa keliling, anak-anakku bisa langsung menikmati makan. Betul, makan malam ini diawali oleh santri-santri kita terlebih dahulu. Kami persilakan santri putri terlebih dahulu untuk bisa menikmati santap malam. Silakan. Kita makan, nanti pas maghrib kita sholat maghrib ya. Betul. Baik, santri putri terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan santri putra. Baru nanti seluruh tamu undangan. Kami persilakan. Enak banget. Mantap. Banyak banget. Berapa porsi masak? 2.000. Baik, kepada wartawan silakan dapat melakukan doorstop. Iya, aku naik semua. Jangan naik. Jangan naik, di bawah aja. Nanti ambruk panggung. Udah ini panggung ala kadarnya loh. Saya tambahin lampu dong. Tapi kuat sih. Cek. Turunan dikit ya. Aman? Ren, angkatan dikit Ren. Bang. Ini oke, yuk. Ini ketutupan nih kameranya nih. Apanya? Ini? Oke, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman media yang selalu mengikuti updatean dari Rumah Tafiz Sebuah Quran. Saya hari ini bersama dengan Pak Ustadz Ahmad, seneng banget bisa
menerima kehadiran teman-teman media juga yang ada di sini. Saya tadi bilang bahwa saya nggak mau bilang bahwa rumah tahfiz ini milik saya, Pak Ustadz. Rumah tahfiz ini adalah milik anak-anak. Jadi saya di sini hanya sebagai perpanjangan tangan buat anak-anak yang ada di sini. Ada 100 anak yang insya Allah mereka di sini akan mendapatkan kehidupan yang layak, ilmu yang layak, sehingga nantinya dia bisa menjadi anak yang membanggakan. Amin. Jadi kalau sedikit cerita, saya kenalan sama Pak Ustadz mungkin dari 3 tahun yang lalu. Jadi dulu itu pesantrennya Pak Ustadz ini dekat rumahku gitu. Nah, aku sering di sana. Suatu saat memang pesantren itu harus pindah karena lahannya mau dipakai sama yang punya, jadi sudah tidak bisa dikontrak lagi. Jadi sempat huru-hara, sempat bingung, akhirnya mendapatkan wakaf tanah di sini dan perlahan kita bangun. Jadi alhamdulillah lewat brand Manja Hijab, keuntungan yang kami miliki bisa membangun ini selama kurang lebih 7 bulan. Bisa dibilang lumayan singkat ya, Pak Ustadz ya, lumayan singkat, dan pembangunan di sini juga belum selesai. Insya Allah bulan depan kita mulai bangun musola, bisa masjid, karena luasnya 300 dan dari daerah sini juga belum ada masjid. Jadi insya Allah masjidnya bukan buat anak-anak aja, tapi buat umat sekitar. Amin. Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Terima kasih Tuan bersamai dan saya sampaikan tadi barangkali cepat ikut baik beliau biasa beliau bahagia dengan kesehatan dan kita dan itu akan karena dia di syukur pada Osman Taala kita semata bahwa di saya juga kami ingin syahadat iman dari awal itu bersama dia baik mimpi dan cita-cita karena sudah punya yang lebih baik berguna benar. Jadi hari ini yang datang bukan selain keluarga, saya juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang-orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari anak-anakku sendiri, dan berharap dari ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat, generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi toladan buat generasi. Nah, ini berapa lantai? Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar, gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakai konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa buka hati buat pemirsa lainnya juga bisa ikut Gun, ini dari mana aja santri-santrinya, santriwati? banyaknya dari mana aja Pak? Ini Bogor, Cianjur, kalau dari Sumatera hanya berapa? Di Padang. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan-pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak itu diundang-undang orang gitu. Jadi biarin aja, dia sekolah, dia belajar, dia main, dia kan di lingkungan yang ada. Pak Ustadz, ini ada syaratnya harus hafal berapa juz? Jadi anak-anak sekarang di sini yang paling hebat berapa juz? Saya yang hafal di basis. Kalau ada berapa Pak Ibu? Totalnya ada 100 anak. Bagiannya berapa laki berapa perempuan? 50-50.
antara laki-laki dan perempuan ya. Aigun ini kan ada sekolahnya juga. Mungkin Aigun sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu Kalau Aigun? saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Amin. Nggak usah pusing lagi kuliah yang ketiga. Amin. Misalnya nanti salah satu dari sini ada yang pengen jadi desainer. Oh nggak ada masalah. Mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Karena di brand kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri, kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Aigun selain memberikan bantuan dana biaya, nah untuk pakaian atau seragamnya dilibatkan juga kan? Oh iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin sama Manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria. Ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup. Ya jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah. Ya karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih. Buat aku udah luar biasa banget. Aigun berarti ini gratis buat si 100 siswa di sini semuanya belajar segala Mereka macam. gratis di sini. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak gitu ya. Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu sini 24 jam, kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz. Jadi kalau saya juga yang saya wanti-wanti karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga bahwa kamar laki sama perempuan harus segera jadi, segera dipisahkan gitu. Dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan mau ke Dubai nih, jadi nanti mantaunya gimana Aigun? Punya handphone 24 jam. Jadi Pak Ustadz ini tipe yang kalau ditelepon nada 2 kali langsung diangkat. Dan aku titip juga Pak Ustadz, jangan henti doain yang Haji Puspa. Ya, ntar malam habis selesai doain, pokoknya selamat 7 hari. Adanya pesantren ini jadi bakat list Aigun atau ini sebenarnya dadakan aja 3 tahun lalu? Apa gimana? Adanya pesantren ini sebenarnya jadi bakat list atau Saya dadakan? balik lagi orangnya randomnya. Saya kalau diminta malah belum tentu saya kasih. Tapi kalau saya ngelihat langsung dan ikut ngerasain, itu hatinya benar-benar tergerak. Kemarin itu waktu pas beliau harus keluar dari rumah, aku sempat keliling-keliling cari rumah kontrakan Pak Ustadz ya. Akhirnya Pak Ustadz cerita kalau misalnya Pak Ustadz udah mendapatkan tanah wakaf. Berarti ada koneksi antara Aigun dengan pesantren ini gitu ya, sebenarnya bahwa terjun langsung ada koneksi antara Aigun hatinya sama Koneksi pasti ada dong. Gitu. Dan lagi pula kalau saya kan memang sudah ada grup ya, jadi memang sudah saya wasiatkan keuntungan dari brand aku dialihkan ke sini. Walaupun mungkin kita bangun ini nggak langsung jebret ya Pak Ustadz ya, benar-benar menikmati dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan bahwa saat kita minta sama Allah aja sekali doa belum tentu besok langsung ada. Jadi saya pengen anak-anak juga punya mental itu gitu. Jadi bukannya mental meminta tapi mental memohon kepada Allah gitu. Jadi
mau segala apapun ya mintanya sama Allah. Nanti perpanjangan tangannya bisa lewat dengan siapa. Termasuk larangan bahwa Ustaz melihat Kaigun yang begitu Oh iya dong. Jadi makanya semakin banyak yang belanja brand Manja Hijab dari Panjenengan Prepaid, ya semakin banyak kalian bersedekah. Dan saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan kerudung terbaru karena saya harus bergerak lagi untuk Palestina. Jadi untuk misi kemanusiaan Palestina saya harus bergerak lagi. Saya akan membuat hijab eksklusif untuk wanita manja yang akan segera ada di store, yang mana nanti keuntungannya juga langsung kita kirimkan untuk Palestina. Jadi hati ini tergerak lagi setelah beberapa waktu lalu gitu ya, dan kita melihat kemarin kondisinya sepertinya sudah kondusif dan sekarang semakin tidak baik. Jadi tergerak lagi hati saya untuk membuat karya untuk teman-teman kita yang sahabat-sahabat muslim kita yang ada di Palestina. kongresnya udah mulai kapan Kak Igun? Ya sebenarnya kalau kita hidup, kalau kita sudah ngerasa cukup kan nggak perlu berlebihan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa makan enak, kenapa anak-anak nggak bisa makan enak? Hanya kalau anak-anak di sini sama Pak Ustadz diwajibin puasanya, gimana Pak Ustadz? Senin Kamis mereka wajib puasa. Gitu. Jadi secara bergantian ada aja yang kirimin makanan, apa gitu. Jadi dalam waktu dekat ini aku juga mau ajak anak-anak jalan-jalan, mau ke aviarinya Irfan Hakim, itu lagi cari tanggal. Jadi pokoknya intinya mereka yang ada di sini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar, tempat mereka menjadi anak yang nantinya bisa menjadi generasi yang baik. Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Kaigun ini merupakan membangun rumah di surga nggak sih? Ya, itu siapa ya? Doanya buat Kaigun apa Pak? Ini tidak bisa bertemu setiap saat dan sekali, tapi kalau anak-anak mereka beliau sehat dan hilang terus. Jadi Pak Ustadz doain juga insya Allah tanggal 26 insya Allah jadi haji yang mabrur walaupun mendadak berangkatnya, tapi insya Allah bisa istiqomah dan berhenti manusia saya akan datang. Jadi saya informasi. Aku belum yakin siap berangkat haji karena minggu lalu juga baru daftar, insya Allah, dan aku nggak ngajak siapa-siapa, nggak berani ngajak siapa-siapa juga, karena tahu sendiri kalau biaya haji itu seperti apa. Tapi ya udah berangkat aja lillahi ta'ala. Pasti di sana banyak teman, banyak ketemu orang-orang baik, insya Allah bisa menjalankan ibadah haji dari hari pertama sampai dari kemarin sih, belum lama. Baru minggu lalu pengen haji, aku cari-cari travel haji, akhirnya ada yang bisa terima aku dan Haji Furoda ya Kak Igun ya? persiapannya aku lagi nurunin berat badan karena aku yakin sekali di sana bakal berat banget. Jadi aku harus nurunin berat badan sehingga aku nggak cepet capek. Apalagi sampai kemarin udah turun 4 kilo, ini lagi puasa Syawal juga supaya lebih cepat turunnya. Jadi sampai nanti berangkat tuh setidaknya fisik aku juga jadi lebih kuat. Belajar lagi gimana caranya sholat yang benar, dan aku surprise banget Pak Ustadz kemarin yang kasih kado karena aku 1 bulan kemarin puasa akhirnya alhamdulillah. Mungkin cerita ini seperti cerita anak kecil ya, tapi bentuk kedekatan kita sama Allah, bentuk kedekatan Islaman kita itu kita nggak akan pernah tahu mulai dari kapan. Walaupun kita dari kecil kita sudah memeluk agama Islam, tapi panggilan untuk lebih dekat kepada Allah tuh nggak bisa dipaksain. Bener Kak? Ya kan? Jadi buat aku alhamdulillah banget ya, semoga tempat ini bisa menjadi sarana tempat di mana aku bisa menjadi ini nih yang lebih baik lagi. Rencananya itu berapa lama Pak Kaigun? Umrohnya kayaknya lupa deh 12 atau 16 hari. Oh hajinya, ya kayaknya 12 atau 16 hari. Pokoknya berangkatnya 26, pulangnya tanggal 12. 26 Mei pulang,
Berangkatnya 26 Mei, pulang 12 Juni. Rasa syukur apa? Sekarang baru turun 4 kilo. Besok harus ngambil rapor lagi hari Senin, kira-kira turun berapa lagi nggak tahu. Ada targetnya sebanyak-banyaknya aja. Karena aku nggak mau pakai jalan pintas, jadi benar-benar mau hidup sehat aja. Insya Allah nanti mulai olahraga lagi. Karena kemarin sempat ada kecelakaan sedikit jatuh di kamar mandi, jadi tangannya keterkilir. Jadi setelah baru bisa olahraga. Ini menjadi tantangan terbesar sih buat Kak Igun. Hah? Menjadi tantangan terbesar. Oh, tantangan lah. Kan kalau hidup kan harus dengan penuh perjuangan ya, nggak bisa masuk enak-enak. Ya. Doa nanti di list. Ntar aku udah minta dari Habib Usman apa doa-doa yang mustajab, doa-doa apa. Umroh nanti ada rencana mungkin sama Koruben mungkin. Apa? Umroh nanti Aku sih nggak berani ngajak. Aku nggak berani ngajak karena umroh kan haji kan ada harganya. Hah. Dan ada kesiapan, ada panggilan, ada kemauan. Jadi aku nggak berani ngajak juga sih. Kalau umroh sendiri mungkin Ya kalau umroh ya mungkin dia akan umroh setelah musim hajian karena kan kalau sekarang nggak bisa berangkat karena sudah mendekati. Ya. Sebenarnya itu aku minta waktu dia masih sehat, aku pegang tangan. Eyang, nanti cincin ini kalau Eyang udah nggak ada buat aku ya, udah lupa tuh selang berapa lama. Akhirnya Eyang cerita kalau cincinnya bentar ya nak, cincinnya masih Eyang sekolahin di bank, masih digadein ke bank atau gimana tuh. Cincinnya akhirnya dia ambil terus dikasih ke aku, jadi aku punya warisan dari Eyang. Enggak lah, cincinnya segede-gede gini say. Cincinnya gede banget, segede mikrofon lu. Cincinnya, jadi kalau lagi acara-acara khusus, acara-acara yang penting, sejarah cincinnya mungkin kapan sih itu mungkin kenangan yang lama atau apa gitu Aigun. kalau di tangan Eyang tuh nampol banget. Sedep banget tuh dilihatnya. Makanya pas lagi pegang-pegang Eyang cincinnya buat aku ya, dikasih bener apa. Sebaik itu Eyang. Jadi tidak ada kenangan dari Eyang. Banyak. Eyang tuh setiap hari nelfon aku. Hampir setiap hari nelfon aku 2:30 tiap dia habis nonton Brownies. Kamu hari ini jelek, hari ini lesu, hari ini marah-marah mulu, hari ini begini, hari ini bagus. Kadang sampai risih, kadang suka nggak diangkat juga, gitu kan. Yang namanya anak, kadang kan suka gitu ya, di telepon sama kita sendiri aja kita suka malas ngangkat, tapi di telepon sama orang kan. Tapi giliran pas dia nggak ada, ya Allah nggak ada yang nelfon gue nih siang-siang, gitu. Kangen juga sih. Habis kemakan. Terus kemarin pas ngelayat mau nangis, banyak orang malu, ya kan. Pas nyampe mobil, baru nangis. Tadi siang aku udah ke makam. Jadi kan kebetulan alhamdulillahnya kadalullahnya di makamnya Eyang Tuti itu dekat sama makamnya nenekku dari papa, sama nenekku dari mama, sama ada om aku juga. Jadi tadi sekalian. Oke. Aigun, makasih banyak Aigun. Foto dulu boleh nggak sih Aigun? Foto. Yuk 1, 2, 3. Pak Ustadz kesini boleh. Makasih Pak Ustadz. Aigun terima kasih banyak. Mas Igun, sekali lagi dong Mas Igun. 1, 2. Aigun makasih banyak.